Siapa di sini yang tanaman rosemary-nya mati melulu? Atau baru beli dari toko tani online tapi langsung mati? Jika iya, maka Anda sudah berada di video yang tepat. Karena di sini saya akan share cara menanam rosemary dari supermarket dan saya jamin pasti berhasil. Sebelumnya selamat datang kembali di YouTube channel Fresh Ingredients. Di sini biasanya saya share video memasak menggunakan bahan-bahan segar dan juga tutorial cara menanam bahan-bahannya. Jika tertarik, silahkan dicek videonya ya dan jangan lupa di subscribe. Thank you guys. Kembali lagi ke rosemary. Jadi pada intinya, kita bisa menanam rosemary dari supermarket. Di video ini, saya akan membuktikannya dan menunjukkan pertumbuhan selama 8 bulan semenjak saya mulai menanamnya. Di sini saya ada satu pak rosemary dari salah satu supermarket di Jakarta. Akan saya pilih terlebih dahulu batang-batang yang ukurannya besar. Batang yang kecil kemungkinan besar tidak akan berhasil numbuh. Oleh sebab itu, lebih baik dibuang saja atau digunakan untuk masak. Setelah itu, saya akan bersihkan daun bagian bawahnya seperti ini. Bagian batangnya harus kita bersihkan dari daun, agar akarnya bisa tumbuh dari sisi batang yang tidak ada daunnya. Apabila kita tidak membersihkan daunnya dan langsung ditancap saja ke media tanam, maka daun yang masuk ke bagian tanahnya akan membusuk dan stek rosemary bisa gagal. Berdasarkan percobaan saya menanam mint dari supermarket, metode direndam di air terlebih dahulu terbukti tidak terlalu bagus. Oleh sebab itu, saya tidak akan melakukannya di percobaan ini. Jadi, saya akan langsung menancapkannya ke tray semai seperti ini. Campuran media tanam yang saya gunakan adalah media tanam instan, sedikit pupuk kompos, dan sedikit sekam bakar. Setelah semua ditancapkan, tray semai saya pindahkan ke tempat yang cukup teduh dan disiram setiap hari, bisa sekali ataupun 2 kali sehari. Yang penting tanah tetap basah. Berikut adalah stek rosemary usia 10 hari setelah tanam. Berikut adalah usia 30 hari setelah tanam. Biasanya di minggu kedua atau ketiga sudah terlihat stek yang mati dan hidup. Saran saya yang mati segera dicabut saja. Berikut adalah usia 39 hari setelah tanam. Menurut saya sekarang sudah bisa kita pindahkan ke pot yang lebih besar. Campuran media tanam yang saya gunakan masih sama seperti yang sebelumnya saya gunakan di tray semai, yaitu campuran media tanam instan, pupuk kompos, dan sedikit sekam bakar. Namun di sini saya tambahkan juga sedikit tanah liat. Sebenarnya tidak harus sesuai dengan apa yang baru saja saya sebutkan. Bisa saja kita hanya menggunakan tanah liat dengan pupuk, atau media tanam instan dengan sekam bakar, atau hanya sekam bakar saja. Biasanya di toko-toko tani, mereka hanya menggunakan sekam mentah atau sekam bakar saja untuk media tanamnya. Alasannya sederhana, karena harga sekam itu sangat murah dibandingkan dengan harga media tanam instan ataupun pupuk kandang. Namun, rosemary yang mereka jual bisa tetap tumbuh subur. Pot kecil ini lubang drainasenya terlalu besar menurut saya. Jadi seperti biasa akan saya berikan sedikit potongan daun agar tanah tidak hanyut terbawa air. Teknik pengambilan dari tray semai bisa kita cubit sedikit seperti ini ataupun dikorek seperti ini. Lalu saya tekan sedikit agar media tanam tetap menyatu. Dan harap dibiasakan tray semai harus dalam keadaan basah atau lembab agar media tanam bisa keangkat dengan mudah dan tetap menyatu. Lalu bisa kita pindahkan ke pot kecil seperti ini. Setelah itu akan saya letakkan di tempat teduh selama semingguan dan jangan lupa disiram setiap hari. 7 hari kemudian saya pindahkan ke tempat yang lebih terik. Tujuan seminggu pertama di tempat teduh agar akar rosemary bisa lebih membiasakan diri di pot baru. Jika langsung ke tempat terik, rosemary bisa stres dan malah mati. Berikut adalah 14 hari setelah dipindahkan ke pot kecil. Dan saya akan sedikit melakukan percobaan, yaitu memberikan perlakuan yang berbeda dari segi pemupukan. 4 pot yang kiri akan lebih sering saya berikan pupuk, sedangkan 3 pot di kanan akan jarang saya berikan pupuk. Logikanya tentu 4 pot yang kiri akan lebih cepat pertumbuhannya, tapi kita lihat saja di akhir video. Berikut adalah tanaman usia 30 hari setelah pindah ke pot kecil. Ini adalah perbandingan 4 pot yang diberi pupuk dan 3 pot yang tidak diberi pupuk. Sejauh ini tidak ada perbandingan yang jauh. Maka dari itu 4 pot ini akan saya berikan pupuk lagi. Dan 3 pot ini tetap tidak saya berikan pupuk. Oh iya, pupuk yang saya gunakan adalah pupuk kimia namanya NPK. Jika ingin menggunakan pupuk organik itu juga bisa.
Dan setiap menggunakan pupuk NPK harap segera disiram, karena NPK itu sifatnya panas, bisa membunuh tanaman jika kebanyakan, dan bisa menguap juga jika tidak segera dilarutkan dengan air. Maka dari itu, NPK dilarutkan terlebih dahulu di air, baru disiram itu juga bisa. Berikut adalah usia 42 hari versi tidak diberikan pupuk, dan usia 42 hari versi diberikan pupuk. Berikut adalah usia 49 hari. Dan menurut saya sekarang sudah bisa kita pindahkan ke pot yang lebih besar. Seperti biasa, media tanam yang saya gunakan masih sama, tapi kebetulan campuran yang ini tanah liatnya sedikit lebih banyak. Saya juga biasanya memberikan daun yang saya sudah robek kecil-kecil dan diletakkan di dasar pot baru diberi media tanam. Tujuannya untuk menjadi pupuk kompos tambahan. Karena akar di pot kecil ini sudah cukup bagus, maka ketika saya pindahkan ke pot besar, langsung saja saya letakkan di tempat terik. Dan tentu saja disiram setiap hari ya guys. Berikut adalah usia 1 minggu setelah dipindahkan ke pot besar. Berikut usia 2 minggu setelah dipindahkan ke pot besar. Sekilas yang kanan ukurannya lebih rimbun, dan pot yang kiri terlihat tidak begitu rimbun. Namun sekarang akan saya berikan pupuk susulan. Berikut adalah usia 3 minggu, usia 4 minggu. Berikutnya, saya hanya memberikan pupuk sesekali saja, sekitar 2 minggu sekali untuk pot yang ada tandanya, dan pot yang tidak ada tandanya bisa sebulan sekali baru saya berikan pupuk. Berikut usia 2 bulan setelah dipindahkan ke pot besar, usia 3 bulan, usia 5 bulan, dan terakhir, usia 6 bulan setelah dipindahkan ke pot besar. Bisa kita lihat perbandingan keduanya tidak terlalu mencolok. Keduanya sama-sama rimbun meskipun jumlah pupuk yang diberikan tidak sama. Bisa kita simpulkan dari percobaan ini, menanam rosemary dari supermarket itu terbukti bisa dilakukan dan caranya sangat mudah sekali, meskipun memakan waktu yang sangat lama. Dari segi pemupukan, bisa kita simpulkan bahwa rosemary yang sering diberikan pupuk dan yang tidak sering diberikan pupuk, hasilnya akan tetap sama-sama rimbun. Sekian aja guys video hari ini, semoga dapat membantu. Jika suka, please give it a like dan subscribe, dan juga boleh di-share ke teman-teman atau keluarga yang tertarik menanam rosemary, karena itu sangat membantu channel saya berkembang. Thank you guys and I see you next time.